ada yang tak bisa bernapas. Jantung masih berdetak berdegup kencang, betul? Ada yang jantungnya udah berhenti. Kaki bisa melangkah, tangan menghayut, mata berkedip, telinga mendengar. Ini semua nikmat dari, maka kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang bisa diantara kita menghitung berapa tetes darah yang dicuci buah pinggang? Ada yang bisa menghitung berapa kedipan mata, hembusan nafas? Tidak ada. Kita tidak disuruh menghitung, kita disuruh bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Sawit naik, alhamdulillah. Pupuk naik, innalillah. Alhamdulillah. Siapa yang mengajarkan kepada kita tentang nama Allah, cara beribadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah, bersabar segala ujian Allah? Yang mengajarkan kita adalah Dia. Maka kita sebut namanya malam ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siapa dua orang? Saya sangka tadi bidadari turun dari surga. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Kapolsek Singingi, Bapak dan Ramil beserta istri yang hadir semuanya, Ketua LAM, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama. Saya tak ingat lagi kita siapa yang mau disebut. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa tema pengajian kita malam ini? Panitia Hari Besar Islam PHBI Kecamatan Gaung Anak Serka Tabligh Akbar. Mari kita wujudkan ukhuwah Islamiyah melalui bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, bertoleransi dalam khilafah. Panjang betul. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nanti pas saya menghadap ke sini ukhuwah Islamiyah, pas ngadap ke sini bersatu dalam akidah, pas ngadap ke sini berjamaah dalam ibadah, pas ngadap ke sini bertoleransi dalam khilafah. Empat ini berputar aku malam ini. Nah, yang pertama dulu kita bahas kemari. Jadi waktu saya membahas kemari, yang ini jangan memanggil-manggil. Aku kalau dipanggil-panggil hilang bahannya nanti. Bisa janji? Bisa fokus? Jangan ada dusta di antara. Menghadap ke sini ini masalah ukhuwah Islamiyah. Ada di sini orang Jawa. Pripun kabare api? Masya Allah, muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Banyak orang Jawa. Ada orang Banjar. Ulun kadak bisa ngomong Banjar. Sidin, Ikam, Ulun, itu cuma yang bisa. Ada orang Batak. Biado ala kita sesudahnya. Oras B, habis boras tinggal cabai. Lah ya ada orang awak di siko. Baka badun sana ambu kasadonyo, le ranca. Masya Allah. Agak kareba. Baji-baji madeceng. Baji-baji. Masya Allah. Puhaba. Puhaba itu bahasa Aceh. Saya bahasa Aceh yang bisa cuma dua, Puhaba sama Pajebu.
Pak Jembu makan. Melayu. Melayu jangan tanya lagi, aku orang Melayu. Mau Melayu, mau Batak, mau Jawa, mau Sunda, mau Banjar, mau Bugis, mau Makassar, kita adalah bersaudara. Bersaudara itu namanya ukhuwah Islamiyah. Kalau sama-sama Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Kalau yang tak Islam, kau bukan saudaraku satu akidah, kau memang tak Islam, tapi kau saudaraku, sama-sama warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada orang Islam mengajarkan, kalau tak Islam, pancung kepalanya, ambil motornya, larikan bininya. Itu bukan ajaran Islam, guys. Islam ini mengajarkan kita bersaudara. Betul? Mau ibu menerima saya sebagai saudara? Masya Allah, tak jadi saya pulang malam ini. Memang saya tak pulang, jadwal masih ada besok. Bersama di gaung anak serka, bersaudara sampai ke surga. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau sudah bersaudara, sanggup kita menengok tetangga kita kelaparan tak makan? Apa? Laisa bil mu'min, tidak diakui sebagai orang Islam. Siapa itu? Alladzi yabitu syab'anan, tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi jadi'un, tetangga di sebelah rumahnya kelaparan, menangis tak makan, sanggup dia tidur lelap. Gimana ini? Kalau ada fakir miskin anak yatim yang tak sekolah, diusir dari kelas gara-gara belum bayar uang sekolah, jangan masuk ujian, maka kita semua akan dituntut, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Memang betul. Maka bantu saudara kita dengan membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten apa ini? Saya tahu. Saya cuma ngetes aja. Orang ini sadar apa tidak? Karena jam-jam segini ini biasanya sinetron drama Korea. Perjuangan yang paling hebat untuk hadir tabligh akbar malam ini adalah ibu-ibu. Betul, Bu? Apanya yang betul? Berapa sinetron hilang malam. Mudah-mudahan ibu semua mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Saya dulu kalau pulang ke rumah, makan, duduk, emak saya pun langsunglah bercerita. Apa cerita dia? Aku tadi menengok anak sekolah, celananya kuyak, sepatunya tak berjahit. Kalau udah begitu cakap dia, itu artinya minta duit. Dia cerita, saya diam aja. Berapa lah ini ujung ceritanya. Ada pula yang tak bisa ikut ujian karena belum bayar uang sekolah. Asal udah habis bahannya, saya tanya, jadi berapa semuanya, Mak? Dia tak minta duit untuk dia belanja, dia tak minta duit dia banyak, tapi dia mau. Makanya setelah dia meninggal, saya teruskan menyantuni anak yatim, fakir miskin, janda-janda yang tua. Jangan ibu curiga. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Pendusta agama bukan orang yang mengejek-ejek, mengolok-olok agama. Pendusta agama adalah fadzalikal ladzi yad'ul, orang yang menyia-nyiakan anak yatim, tak peduli kepada anak yatim. Siapa yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ana wa kafilul yatim
aku dan orang yang menyantuni anak yatim kahataini fil jannah. Begini dekatnya nanti di surga. Ibu mau dekat dengan Rasulullah? Bapak mau dekat dengan Nabi Muhammad? Santuni anak yatim. Siap? Berikut ini kita santuni anak yatim. Oh, salam sapu kepala, salam sapu kepala. Dipajang anak yatim di depan orang banyak. Setahun sekali. Pas menyambut bulan suci Ramadan, anak yatim itu perutnya sama macam kita, Bu. Laparnya satu hari 3 kali, bukan sebulan sekali. Anak yatim itu perutnya lapar, maka kalau ngasih bantuan jangan pajang dia di depan orang banyak, malu dia. Mau ditaruh kemana mukanya? Ditaruh kemana? Dia tetap di situ. Saya tanyalah anak yatim yang sudah dewasa. Bapak dulu katanya anak yatim. Betul Pak Ustaz. Apa yang paling menyedihkan waktu jadi anak yatim, Pak? Yang menyedihkan waktu kami dipajang di depan orang banyak, malunya Pak Ustaz. Sejak itu saya tak mau memajang anak yatim. Kalau ngantar beras, antar ke rumahnya. Bapak habis gajian mampir ke warung, beli beras, beli minyak, beli gula, beli susu, beli sarden, masukkan ke plastik, pulang ke rumah, minta istri yang antar. Setuju, Bu? Bu setuju. Jangan bapak yang antar. Kalau bapak yang antar, nanti bahaya. Tahu-tahu mak anak yatim itu cantik pula. Meledak perang dunia ketiga. Ibu setuju? Apanya ini? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berceramahlah Ustaz. Siapa yang bersedekah kepala anak yatim, disapunya, diusapnya kepala anak yatim, dapat pahala sebanyak rambut anak yatim. Oh, ada anak yatim yang gundul, tak ada yang menyapu. Ini maksudnya bukan masalah anak yatimnya gondrong ataupun gundul. Yang penting kita kasih bantuan. Siap memberikan bantuan setiap bulan. Kalau masak pakai kaleng susu, masukkan segenggam dalam kresek. Nah, segenggam pagi, segenggam siang, segenggam malam. Kalau 1 bulan berapa genggam? 90 genggam. Masukkan plastik, antar ke rumah anak yatim. Kalau kebetulan puasa sunat, masak kolak 3 mangkok, antar ke rumah anak yatim. Sama-sama kita buka puasa. Jangan mengantar kolak jam 11 malam. Pergi kau antar ke rumah anak yatim daripada basi. Dimakan anak yatim lah jam 11 malam. Masa makan aja lah nak, sedekah orang. Jam 11 dimakan, jam 12 mati. Ini cerita mati ketawa pula. Mestinya sedih lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tanda kita bersaudara, peduli. Islam ini mengajarkan bersaudara tuh peduli. Kalau ada orang di sebelah kita bersin, maka kita ucapkan yarhamukallah. Sekarang tak lagi ada peduli. Jangankan bersin, mati kawan di sebelah, mampuslah kau itu. Duduk sama-sama di stasiun kereta api, di stasiun bis, di airport, pingsan kawan sebelah, bukan ditolong, dipoto. Langsung update status, ada orang pingsan di sebelah. Kasihan. Mau jadi apa hidup ini? Alhamdulillah, di kecamatan Gaung Anak Serka orang masih peduli dengan pengajian. Tabligh akbar saya di Indragiri Hilir, inilah yang teramai. Sampai tak nampak saya tahu ujungnya di mana. Yang jelas ini posko pemadam karhutla. Insyaallah. Kantor camat, kantor dan ramil, kantor polres. Siapa yang mau buat kriminal silakan. Sini udah kantor-kantornya. Habis 20 menit. Tak mungkin jam saya bohong.
Ini jam nggak pakai baterai, ini jam mahal. Dikasih Ustadz Lukman dari Pontianak. Baju nih mahal ini. Dikasih panitia gaung anak SMK. Sorban ini mahal. Dikasih concong. Orang concong tadi ngasih. Peci ini mahal. Dikasih orang Jakarta. Jadi yang asli punya Ustadz mana? Yang di dalamnya. Mana tahu? Itu asli tak dikasih orang. Dah habis 20 menit. Sekarang kita lanjutkan bersatu dalam akidah. Ini dia, bersatu dalam akidah. Akidah kita bukan Khawarij, akidah kita bukan Murji'ah, akidah kita bukan Mu'tazilah, akidah kita bukan sekuler, akidah kita bukan liberal, akidah kita apa? Akidah kita Ahlus Sunnah, wujud tidak baqa, mukhalafatu lil hawadisi, diyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrat, iradat, teng 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 teng. Itu kalau ada musiknya. Apa makna wujud? Allah itu ada. Adakah Tuhan itu? Ada. Tapi banyak orang tak bisa membedakan mana Tuhan mana hantu. Tuhan 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 Tuhan. Tuhan jadi hantu, hantu jadi Tuhan. Makanya harus belajar akidah. Ibu bapak yang punya pengajian, ibu ada pengajian wirid Yasin hari apa? Coba robah habis baca Yasin, Jumat pertama akidah, Jumat kedua fikih, Jumat ketiga akhlak, Jumat keempat tahsin. Setuju? Bapak ada wirid Yasin malam Jumat, habis Yasin jangan langsung makan mie goreng, jangan bubur kacang hijau, manfaatkan untuk mengaji. Jumat pertama akidah, Jumat kedua fikih, Jumat ketiga akhlak, Jumat keempat tahsin, memperbaiki bacaan Yasin. Setuju Pak? Setuju Bu? Tinggal minta dari Kementerian Agama penyuluh. Tahu penyuluh? Yang membawa obor. Suluhnya lah gelap. Kenapa Ustadz yang disuluh malam ini? Ini lampu ini kan ke saya perginya nih. Nah, lampu ini ke sini, lampu ini ke sini, supaya muka saya ini nampak putih di kamera. Jadi jangan adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, mohon nanti jangan. Tadi waktu ceramah tuh kenapa Ustadz tuh matanya nengok aku aja? Saya tak nampak ini ke bawah. Ini mata saya ini berkedip-kedip ini sekarang. Tak nampak. Bayangan saya ini sedang berada di awan ini sekarang. Luar biasa persiapan panitia ini. Tengoklah berapa bulan orang ini menanam bunganya. Ini mau masang-masang pagar rumah siapa ditanggalkan orang. Di atas nih berkarpet. Kalian mau tahu gimana rasanya di atas ini? Nanti setelah selesai acara naik ke atas. Udah habis acara bubar, naik ke atas tegak biar kalian tahu rasanya. Karpet ini basah. Kadang kita menengok orang ini nikmat lah dia ya di atas ya. Kita tengok orang naik mobil mewah, apa kata kita waktu naik motor? Enaknya dia mobil mewah, padahal dia di dalam jantungnya tak normal. Kenapa jantungnya tak normal? Kredit. Asal tanggal 31 kita sangka hidup orang enak. Yang enak itulah hidup kita, ya kan Bu? Yang enak itu hidup kita, tidak dikejar-kejar, dialer. Mudah-mudahan kita semuanya hidup tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Yang bilang amin itu yang udah nikah aja. Jomblo, amin. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh dijumpakan Allah. Yang
bilang amin, itu yang belum nikah aja. Ini anak udah 3, amin. Apakah kita ragu tentang jodoh kita? Tidak. Apa kita ragu tentang rezeki kita besok pagi? Tidak. Itulah akidah, karena kita yakin bahwa rezeki kita sudah ditetapkan Allah. Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi. Aku yakin rezekiku tidak akan mungkin diambil orang, maka hatiku menjadi tenang. Begitulah kata abang-abang ini. Aku yakin jodohku tak akan mungkin diambil tetangga, maka aku pasti akan menemukan dia. 3 hari setelah itu calon kau pun dipinang orang. Gara-gara apa? Gara-gara tak kau petik bunga, dipetik orang. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu ada namanya usaha dan ikhtiar. Itu di depan saya itu luar biasa persiapan ini. Duduk beberapa hari ini saya ceramah di atas karpet, di gaung anak serka pakai tilam. Tolong selesai acara balikkan nanti ya. Tak tilam, takut saya malam ini ada tidur tak bertilam gara-gara itu. Gara-gara Ustaz Somad di lantai aku tidur malam. Duduklah saya di situ. Wah, sebelah kiri Pak Camat, sebelah kanan Pak dan Pak. Udah kalian foto tadi? Hampir saya tertidur tadi. Saking sedapnya duduk di atas tilam. Di depan tuh ada pula buah-buahan. Apakah buah-buahan itu untuk saya? Untuk saya. Tak mungkin untuk panitia. Tapi karena saya tak ada usaha untuk mengambilnya, mengupasnya, memasukkannya ke mulut, apakah mungkin dia masuk? Tak mungkin. Menganga juga. Mana mungkin dia masuk? Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mesti ada usaha. Pasang pancingnya, pasang jaringnya, pakai sampannya, berenang ke tengah laut. Masalah ikannya dapat tak dapat itu urusan Allah. Jadi jangan nanti kalau istrinya bertanya, abang tak ke laut? Ya kalau ada ikan, kalau tak ada ikan ada bang. Kalau abang tak percaya, iya deh, tapi ikan itu umpannya kecil dia tak mau. Kalau gitu abang aja jadi umpannya. Allah tidak menyuruh kau nyari ikan. Allah cuma menyuruh engkau pasang pancing, ambil bulu, ambil kayu, ambil bambu, pasang tali, letakkan mata kail, letakkan umpan, tarik yang pertama, habis umpannya. Tarik yang kedua, mata kailnya hilang. Tarik yang ketiga, talinya putus. Yang keempat, sama-sama gagangnya dilarikan orang. Pulang ke rumah dengan sabar. Rupanya Allah berkata lain. Tak lama sesudah itu datang orang ngetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berlebih pula masak tadi. Kami sangka Ustaz Somad mau singgah ke rumah. Rupanya buru-buru. Ini ada gulai senangin. Rupanya kita ditakdirkan dapat ikan masak. Siapa yang merokok berasap ini? Oh, rupanya bukan rokok, memang berembun. Saya rasa-rasanya sekarang ini macam bangsawan nih. Bangsa yang hidup di awan. Kanan kiri awan dengan bunga-bunga, ada pula bidadari-bidadara. So sweet. Berubah pula warna lagi. Luar biasa panitia di gaung anak serkani. Allahu Akbar. Jadi kalau kita dipuji orang, cepat-cepat balikkan ke Allah. Itu orang yang berakidah Ahlussunnah. Anaknya cantik ya, Allahu Akbar. Rumahnya bagus ya, Allahu Akbar. Itu jangan, ini anak ibu, iya kok cantik, siapa dulu mamanya? Tak boleh. Balikkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Ada orang gaung anak serkani yang menyembah pokok kayu. Ada. Ada yang kedukun. Adek, nanti kalau tamat kuliah nikah sama abang ya. Diam kau kucing kurap. Sakit hati.
menggumbal, datang setan berbisik. Apa kata setan? Cinta ditolak. Banyak juga setan nih. Diambil air ludahnya, dicuri rambut tempat salonnya, dicari kukunya, dibakar, dimasukkan ke tisu, ditumpahkan ke tempat mie ayamnya. Bacakan mantra sama dukun, kakang telinga bosi mulut tosok kaki gitu, kunci Allah kunci. Begitu pas dia mau makan mie ayam, nampaknya wajah abang tuh di piring. Rusak akidahnya. Berarti ucapan dia selama ini iyyaka na'budu waduku nasta'in. Kepada engkau kami menyembah, kami memang sholat kepada engkau, tapi mintanya ke dukun, mintanya kepada Allah. Sulitkah bagi Allah mempertemukan engkau yang ada di Tembilahan dengan dia yang ada di Jakarta? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencarikan aku. Allah yang mempertemukan kita. Sehingga enak ceritanya kalau ditanya anaknya nanti, ayah, ya, gimana ayah jumpa sama emak dulu? Jangan tanya, banyak tanya masuk neraka. Karena malu dia mau cerita. Mak, ya kenapa ayah tuh tak mau cerita? Apa kau tanya? Ayah sama emak jumpa dulu di mana? Kami ditangkap satpam. Tapi anak-anak muda di Gaung, anak serka yang soleh-solehah ini, Masya Allah, ada tembok besi apa ini? Papan, laki-laki, tak ada perempuan satu pun. Perempuan, ada beberapa laki-laki, masih kecil, belum akil balik. Tidak ada satupun anak-anak yang di Gaung anak serka ini yang melanggar aturan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semuanya insya Allah sampai mati, sekali la ilaha illallah, sampai mati akhir kalam yang keluar dari mulutnya, Allahumma ja'al, jadikan akhir kalam kami ketika kami mati menghadapmu, ucapan kami adalah la ilaha. Sampai nanti waktu dibisikkan ke telinga, la ilaha illallah. Berapa harga sapi? Jangan pikirkan itu lagi, Mak. Jangan pikirkan itu lagi, Pak. Pikirkanlah kematian. Makanya kita selalu selesai sholat, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha. Saya waktu itu dewan juri musabaqah tilawatil Quran Kabupaten Indragiri Hulu di Rengat. Tinggal di Pematang Rebah. Pagi-pagi pas mau sarapan, dipanggillah sama satu ustaz. Ustaz Somad. Ada apa, Pak? Sini sebentar. Ada apa? Rupanya ada anak gadis kerasukan setan. Dibacakannya ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Udah dibacakan, tak keluar juga jin. Kata dia, coba dulu Ustaz Somad baca. Saya bacakan ke telinga anak gadis perempuan itu. Mana telinga kanannya ini? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Berhenti, sadar. Entah dia takut, entah jin itu terkejut, Allahu a'lam. Saya tidak pernah meruqyah, tapi kan sedang terdesak. Mungkin kita lari kan? Apalagi yang kerasukannya anak gadis pula. Waktu itu saya baru pulang, titel saya LCMA, lagi cemas mencari anak gadis. Kalau sekarang udah tua, udah. Sekarang apa pula tua, masih muda lagi. Selama kita berpegang kepada Allah,
maka tidak ada satupun yang bisa mengganggu. Bismillah, ku sebut nama Allah, la yadurru ma'asmihi syai'un, tak ada satupun yang bisa memudaratkan fil ardi wala fis sama, di langit maupun di bumi. Jadi anak-anak kita ini akidahnya kadang yang merusak ini ayahnya, yang merusak ini emaknya. Nah, nanti kalau kau mau kencing, minta perlindungan sama hantu-hantu yang ada di situ ya. Hantu-hantu, aku izin kencing ya. Kata hantu, silakan. Kenapa pula minta perlindungan sama hantu? Minta perlindungan itu sama Allah. Saya Pak Ustadz nggak ada yang saya takuti kecuali Allah. Betul. Tapi jangan gara-gara ini kau besok tak pakai helm. Langsung naik motor, tangkap sama Pak Kapolsek. Mana helm? Saya hanya takut pada Allah. Kata Pak Kapolsek, kau pikir kau aja yang pengajian? Aku pun datang tadi malam. Takut kepada Allah itu maksudnya bukan masalah melanggar aturan. Setelah pakai helm, bawa STNK BPKB, langkahkan kaki, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Itu maksudnya. Jangan takut apapun yang terjadi. Ibu kalau tak takut kecuali hanya pada Allah, anaknya lulus ke Al-Azhar Kairo Mesir, anaknya lulus ke Al-Ahqaf Yaman, dia akan kirim sejauh mata memandang. Betul? Saya adik beradik dua. Saya anak pertama, adik saya satu, laki-laki dua-duanya. Waktu saya lulus ke Mesir, kata mak saya, terbang kau sejauh mata memandang. Nanti kalau aku mati mak, atau mak yang mati, dimanapun mati, jangankan di Mesir, tempat tidur pun mati. Begitulah akidah seorang ibu yang ditanamkan ke anaknya. Banyak kawan-kawan saya yang lulus tak jadi berangkat. Ma, aku pergi ya. Jangan kau pergi, nanti kau mati nak. Cengeng. Ibu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Anaknya di pesantren, anaknya di Jawa, anaknya di Gontor, anaknya di Lirboyo, anaknya di Tebu Ireng, anaknya di Munawwarah, anaknya di macam-macam. Maka dia serahkan kepada Allah. Ya Allah, jaga anakku ya Allah, selamatkan dia ya Allah, jangan sampai dia berzina ya Allah, jangan sampai dia diganggu ya Allah, jangan sampai dia dirusak narkoba ya Allah. Selamat dunia akhirat. Idza sa'alta fas'alillah, memintanya kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadun. Habis 20 menit. Ternyata kalau kita ceramah di depan orang yang hatinya tulus ikhlas, itu waktu tak terasa cepat berlalu. Beda antara ceramah, saya pernah ceramah di hotel pakai AC, tapi rasanya lama betul. Kapan itu Pak Ustaz? Pas acara buka bersama. Macam-macam mati jam. Hidup kenapa? Semuanya macam orang kesambet, kesapu. Akhirnya terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah sekalian, kita tiba masanya waktu berbuka puasa. Alhamdulillah, Allah malaka sumtu wa bika amantu. Datang panitia, mohon maaf Pak Ustaz, itu handphone Jakarta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap menjaga akidah anak kita dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Masukkan ke pesantren-pesantren Ahlussunnah wal, supaya jangan dirusak dengan akidah yang macam-macam. Insya Allah doakan dia siang dan malam, selamatkan anakku. Makanya doa kita yang pertama, Allahumma inna nas'aluka salamatan din. Agamanya duluan. Kalau agamanya rusak, hancur yang lain. Tapi kalau sudah agamanya selamat, insya Allah, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia akan masuk surga. Bapak yakin masuk surga? Ibu yakin masuk surga? Bunyinya macam tak yakin. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia masuk surga. Datang sahabat bertanya,
wa in zana, kalau dia berzina, wa in saraq, kalau dia mencuri, berzina, mencuri, tetap masuk surga. Oh, enak kali Islam itu. Berzina, mencuri, masuk surga. Masuk surga. Cuman transit dulu di neraka. Diobok-obok dulu dalam mesin cuci neraka itu. Setelah bersih, barulah masuk ke dalam surga. Sedangkan kita semuanya insya Allah langsung masuk surga insya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Amin.